warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nurul Fitrani Afifa dengan NIM 230201050. Mahasiswa semester 6 Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Game Programming, yaitu sebuah game yang berjudul Penyelamat Kucing, yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan setiap bagian kode program, mulai dari proses inisialisasi, pembuatan objek game, logika permainan, hingga proses penentuan kondisi menang dan kalah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kode programnya. Ini adalah game programming yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada import library. Di sini ada import library, yaitu pada bagian ini program mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Pygame digunakan untuk membuat game, menampilkan gambar, suara, serta mengatur jalannya permainan. Math digunakan untuk melakukan perhitungan sudut dan arah panah. Random digunakan untuk menghasilkan angka acak, misalnya posisi musuh, dan koin sehingga permainan menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu initialize game. Coding ini digunakan untuk mengaktifkan seluruh modul Pygame agar game dapat dijalankan. Perintah print digunakan untuk memastikan bahwa Pygame berhasil diinisialisasi. Selanjutnya ada width dan height-nya. Bagian ini digunakan untuk menentukan ukuran layar. Di sini saya menggunakan ukuran yaitu 1920 dan 1080 pixel. Selanjutnya, program membuat jendela permainan dengan memberi judul Penyelamat Kucing dan membuat objek clock untuk mengatur kecepatan game. Selanjutnya yaitu pemanggilan gambar atau load image. Pada bagian ini atau Pygame image load, yaitu digunakan untuk memanggil seluruh gambar yang digunakan dalam permainan seperti background, karakter, kucing, musuh 1, musuh 2, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengubahan ukuran pada gambar, yaitu pada Pygame Transfer Scale. Setelah gambar dipanggil, ukuran setiap gambar disesuaikan menggunakan Pygame Transfer Scale agar tampilannya sesuai dengan desain permainan. Selanjutnya, link ini digunakan untuk membuat font yang akan digunakan pada tampilan skor, time, HP, dan tulisan game over dan you win. Selanjutnya ada pemanggilan efek suara atau load audio. Pada bagian ini digunakan untuk memanggil seluruh efek suara yang digunakan dalam game seperti suara kemenangan atau win, suara game over, tembakan, musuh menyerang, dan saat permainan mengambil koin. Selanjutnya, kita akan memutar musik latar atau background musik. Link ini digunakan untuk memutar musik latar selama permainan berlangsung. Parameter min1 membuat musik diputar secara berulang. Selanjutnya ada inisialisasi variabel game atau game state. Itu codingannya dari skor sampai health per koin. Codingan ini berfungsi untuk membuat variabel utama dalam permainan seperti skor, HP, waktu permainan, target skor, dan status permainan, apakah sedang berjalan, menang atau kalah. Selanjutnya ada inisialisasi player. Coding ini digunakan untuk menentukan posisi awal karakter, kecepatan gerak pemain, serta sudut awal karakter sebelum permainan. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi background dan rumput. Itu linknya ada pada bagian ini. Pada bagian ini saya menentukan posisi background agar lebih di tengah layar. Selain itu, saya juga menentukan posisi tanah yang nantinya digunakan sebagai acuan munculnya musuh dan koin. Selanjutnya yaitu ada menentukan posisi kucing atau kucing berderet. Link
ini digunakan untuk menentukan posisi 4 ekor kucing yang harus dilindungi oleh karakter atau pemain. Variabel kucing hidup digunakan untuk menyimpan status apakah kucing masih hidup atau sudah terkena serangan musuh. Selanjutnya ada koin. Pada bagian ini digunakan untuk membuat sistem koin. Koin menyimpan daftar koin yang muncul, sedangkan koin timer mengatur waktu kemunculan koin, dan koin value menentukan jumlah skor yang diperoleh saat koin diambil. Selanjutnya kita akan membuat musuh 1 dan musuh 2. Yang pertama yaitu ada musuh 1. Bagian ini digunakan untuk membuat 8 musuh tipe pertama. Sisi awal musuh dibuat secara acak di sebelah kanan layar sehingga musuh akan masuk secara bertahap ke area permainan. Selanjutnya ada musuh 2. Codingan ini digunakan untuk membuat 6 musuh tipe kedua. Cara kerjanya sama seperti musuh pertama, tetapi nanti musuh ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membuat list panah. Bagian ini digunakan untuk menyimpan seluruh panah yang ditembakkan oleh pemain selama permainan berlangsung. Selanjutnya ada inisialisasi status suara. Variabel ini digunakan agar suara kemenangan dan game over hanya diputar 1 kali sehingga tidak terdengar berulang. Selanjutnya kita masuk kepada log game atau memulai game log. Pada bagian ini merupakan inti dari program. Semua proses permainan akan dijalankan secara berulang selama nilai running masih bernilai 2. Kecepatan permainan dibatasi menjadi 60 fps agar tampilannya tetap halus. Selanjutnya kita akan masuk ke keyboard, yaitu codingannya berada di if event tipe ini. Codingan ini digunakan untuk membaca tombol keyboard. Jika pemain menekan tombol X, maka permainan akan ditutup. Selanjutnya kita akan masuk pada restart game, yaitu codingnya ada pada if event play game over. Bagian ini digunakan untuk mengulang permainan. Saat game over dan pemain menekan tombol R, seluruh data permainan akan diatur kembali seperti kondisi awal. Selanjutnya kita masuk kepada efek mouse atau menembakkan panah. Pada bagian ini digunakan untuk mendeteksi klik kiri mouse. Saat mouse diklik, program akan membuat panah baru dan menyimpannya ke dalam analis agar panah dapat bergerak menuju arah yang dituju. Selanjutnya kita akan masuk ke penggerakan karakter. Pada coding ini digunakan untuk menggerakkan karakter menggunakan tombol W, A, S, dan D sesuai arah oleh pemain. Selanjutnya kita akan masuk kepada karakter menghadap mouse. Jadi kemanapun mouse berputar, karakter akan mengikutinya. Pada bagian ini digunakan untuk karakter selalu menghadap ke arah posisi mouse, sehingga arah bidikan menjadi lebih realistis. Selanjutnya kita masuk kepada koin. Pada coding ini digunakan untuk membatasi pergerakan karakter agar tidak keluar dari area permainan. Selanjutnya kita masuk kepada membatasi area gerak player. Pada coding ini digunakan untuk membatasi pergerakan karakter agar tidak keluar dari area permainan. Selanjutnya kita masuk kepada koin. Pada bagian ini digunakan untuk memunculkan koin secara otomatis setelah waktu tertentu sehingga pemain dapat mengumpulkan skor tambahan. Selanjutnya kita masuk kepada tabrakan player dengan koin. Pada coding ini, jika karakter mengambil koin, maka skor pemain akan bertambah dan efek suara koin akan diputar. Selanjutnya kita akan masuk kepada logika update pergerakan musuh, yaitu musuh 1 dan musuh 2. Pada bagian ini, digunakan untuk pergerakan musuh 1 dan musuh 2 menuju area kucing. Musuh tipe kedua memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan musuh tipe pertama. Selanjutnya kita akan masuk kepada tabrakan musuh dengan kucing.
yaitu codingannya ada pada if enemy lag. Pada bagian ini, jika musuh mengenai kucing, maka HP pemain akan berkurang dan status kucing berubah menjadi tidak aktif. Selanjutnya kita akan masuk kepada update pergerakan panah. Codingan ini digunakan untuk menggerakkan panah menuju arah target sesuai hasil perhitungan saat pemain menembak. Selanjutnya kita akan masuk kepada tabrakan panah dengan musuh. Coding ini digunakan untuk jika panah mengenai musuh, maka musuh akan dihapus dari permainan dan skor pemain akan bertambah. Selanjutnya kita akan masuk kepada update pergerakan panah. Coding ini digunakan untuk menggerakkan panah menuju arah target sesuai hasil perhitungan saat pemain menembak. Selanjutnya kita akan masuk kepada tabrakan panah dengan musuh. Jika panah mengenai musuh, maka musuh akan dihapus dari permainan dan skor pemain akan bertambah. Selanjutnya kita akan masuk kepada menghidupkan kucing kembali. Pada coding ini digunakan untuk menghidupkan kembali salah satu kucing yang sebelumnya terkena serangan musuh. Selain itu, HP pemain juga akan bertambah tetapi tidak melebihi batas maksimum. Selanjutnya kita akan masuk kepada validasi health point atau HP. Pada coding ini digunakan untuk memastikan HP pemain tidak bernilai negatif dan tidak melebihi HP maksimum yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya yaitu menampilkan tampilan game over dan you win. Codingannya yaitu yang ini. Bagian ini dijalankan ketika permainan telah selesai. Jika pemain berhasil bertahan sampai waktu habis, maka akan muncul tampilan you win. Sebaliknya, jika HP habis, maka akan muncul tampilan game over beserta skor akhir pemain. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi restart. Pada bagian ini, program menampilkan informasi kepada pemain bahwa tombol R digunakan untuk memulai permainan kembali, sedangkan tombol X digunakan untuk keluar dari permainan. Selanjutnya kita akan masuk kepada memperbarui tampilan, yaitu codingnya ada pada Game Display Update. Coding ini digunakan untuk memperbarui tampilan layar pada setiap frame sehingga seluruh perubahan posisi objek dapat langsung terlihat oleh pemain. Langkah terakhir yaitu menutup program, yaitu yang mana codingannya yaitu play game quit. Bagian terakhir digunakan untuk menutup seluruh proses play game sehingga program berhenti dengan baik ketika pemain keluar dari permainan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerankan atau melihat hasil dari game sederhana saya. Untuk mengerankan, teman-teman bisa klik run, lalu run model atau F5. Kalau saya langsung aja Alt F5. Dan ini adalah tampilan dari game saya. Di sini sudah nampak teman-teman tulisan game over dengan skor 0. Kita dinyatakan game over apabila waktu masih ada tetapi kucingnya sudah habis. Itu artinya musuh 1 dan musuh 2 berhasil memasuki markas kita atau menyerang kucing. Selanjutnya mari kita cobakan untuk you win atau menangnya. Dan di sini kita sudah menang dengan skor 6-9. Di sini waktu sudah habis, tapi kita sudah berhasil mempertahankan markas atau kucing dengan 1 buah. Di sini tadi kita sudah mengambil koin juga untuk menambah HP atau skor. Untuk memulai permainan kembali tekan R. Dan untuk keluar dari game tekan X. Dan di sini akan ada tulisan atau print yang sudah kita cantumkan di coding sebelumnya. Baik, itulah penjelasan mengenai implementasi program game yang telah saya buat. Mulai dari proses inisialisasi program, pemanggilan aset, logika permainan, hingga tampilan akhir game telah saya jelaskan sesuai dengan kode yang telah saya buat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja program ini.
dapat memenuhi salah satu penilaian ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Game Programming. Saya Sonia Nur Fitriani Viva dengan NIM 23020201050. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.